Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Mari kita kepoin rekan-rekan kita nih depan sedang berbincang masalah kegagalan pengajuan kredit usaha rakyat. Yuk kita datengin mereka. Apa sih yang sedang dibicarakan dan apa sih masalahnya? Oke, check it out. Sore-sore gini kita ngopi aja yuk. Enak kayaknya. Wah, lagi pada ngumpul rupanya nih. Lagi pada ngobrolin apa nih? Kayaknya asik banget nih. Oh ya ngomong-ngomong, kemarin Riri kayaknya minjem sesuatu deh. Tapi sepertinya dibatalkan gitu, gagal gitu. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak masalahnya apa ya? Itu pinjol kali ya? Pinjol kali, pinjol. Pinjol kali. Tapi kan dia kan usaha. Ngomongin aku ya. Terdakwa nih. Sangka. Astagfirullah. Coba takilan dia. Kan dia udah terbaik. Duduk. Ngomongin apa sih? Banyak. Apa? Kok pinjam online ya? Aku minjem pul, tapi nggak di ACC sama bank kita. Apa ya yang salah? Padahal syarat-syaratnya itu udah lengkap sih. Ini accounting bank nih. Teller bank, dia teller bank. Iya. Mau minjem duit. Mau ngajuin amilinan dulu di bank, tapi nggak di ACC. Padahal aku punya usaha. Apa ya yang salah? Pengennya juga gitu. Beginilah Pak Boy, bagus. Ya, kita kan sebentar lagi lulus ya. Iya, Mudah-mudahan kita semuanya juga sukses. Amin. Oh iya bang, ngomong-ngomong minggu yang lalu kan Riri itu ngajuin PUR. Nah, Kan ditolak tuh. tolak. Ah, Tapi kan nih kabarnya dia di sukses apa enggak ya? Coba nanti kita panggil dulu Riri dulu ya. ngajuin lagi kemarin. Ngajuin lagi bang. Ngajuin lagi dia. Iya. Tapi nggak tahu deh, saya telepon dulu. Kamu di mana? Ya udah sini kita lagi pada ngumpul nih. Tunggu ya. Oke. Nah, mau ke sini. Kita tunggu aja. Kita cari tahu karena jadinya berhasil atau enggak. Atau masih gagal. Ya mudah-mudahan sih bisa buat solusi buat kita semua ya. Sama Iya. permasalahannya apa dia tuh? Ini buat Bang Korman nih mau usaha. Dari mana aja nih? Ini artisnya nih. Jangan Ini ditunggu-tunggu. dulu, Jangan dinanti-nanti. Yang dinanti-nanti. Tidak asing lagi. Ceritain dong. Kemarin ngajuin lagi ya? Yang kur ya? Iya, ngajuin lagi. Cuman belum tahu nih harus proses. Kira-kira Dalam memberdayakan UMKM itu menurut jumlah program kur itu apa aja sih mas? Jadi kalau kur itu setahu saya nih, kur itu ada kur retail sama kur mikro. Karena sebenarnya kan tujuannya itu memang dari pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Jadi jumlah plafonnya itu dua itu. Jadi ada yang retail sama ada yang mikro. Jadi gitu. Mas Dodi, kira-kira sumber dana kur itu dari mana sih? Yaitu bank atau koperasi. Jadi memang harus lembaga hukum, badan hukum yang menyatukan. Jadi untuk sementara ya
KUR ini disalurkan oleh badan hukum. Badan hukumnya itu adalah badan hukum pembiayaan kepentingan, yaitu bank atau koperasi yang disupport langsung oleh pemerintah. Apa KUR itu sejatinya kan sangat bermanfaat bagi siapa aja yang membutuhkan, apalagi kayak kita nih, kayak yang punya usaha gitu. Ya, apalagi Bang Firman mau bikin usaha ini. Halo. Ya, bahkan kita kan termasuk UMKM. Ya, KUR itu sangat bermanfaat lah. Bentar lagi kita kan lulus nih, harus punya usaha dong ya. Pandangan diri. Tapi kalau ada di kerja gitu kan Oh iya, terus yang kemarin yang bikin diri gagal itu kira-kira apa sih? Jadi penyebabnya? Jadi kalau gagal itu memang ada beberapa faktor. Jadi yang pertama itu biasanya dokumennya nggak lengkap. Soalnya kita kan harus namanya yang menyalur ya, pengajuan itu kan dijalurkan oleh bank. Nah, bank itu kan punya peraturan masing-masing, walaupun nanti secara umum sudah diatur oleh pemerintah. Jadi biasanya disitulah dokumen itu harus diperhatikan apa saja. Terus riwayat peminjaman sebelumnya, KPI checking itu juga berpengaruh. Kalau sebelumnya udah pernah minjem tapi bayarnya susah, bayarnya atau nggak dibayar, itu memang ya jadi salah satu hal yang bikin gagal untuk mengajukan. Terus punya tunggakan yang nggak dibayar yang sebelumnya, tunggakan atau pinjaman baik di bank lain pun itu kan masuk ke dalam satu sistem yang bisa kita cek yang namanya BC. saya kemarin itu termasuk yang gagal itu karena pinjamannya terlalu besar, salah satunya gitu Pak. Kita bukan itu misalkan Kan kalau UMKM itu kan usaha kecil ya Pak ya, jadi kalau kita ngajuinnya juga terlalu besar Pak, jadi kan kita nggak masuk kategorinya mereka. Oh iya. Kan di situ juga dilihat Pak tujuan untuk peminjamannya untuk apa, terus sebenarnya kegiatannya ada atau enggak. ada surveinya berarti ya dari pihak bank ya. Terus nanti termasuk jaminannya memenuhi syarat atau enggak, jumlah pinjamannya itu kan salah. Ya mungkin kemarin salah satu faktornya yang bikin gagal di pinjaman pertama seperti itu. Pinjamannya terlalu besar atau syarat jaminannya, akunannya mungkin terlalu kecil juga bisa jadi. Ya, jadi Anda minjem uang, bagaimana cara Anda bayarnya? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau agunan sih nggak begitu berpengaruh. Iya. Yang pengaruh itu adalah sebenarnya usaha yang Anda lakukan. Oh iya, saya paham. Nah, jadi Kalau uang Anda memasukkan ke usaha ini bagaimana putarannya? mungkin maksudnya begini Pak, kalau kita minjemnya terlalu besar, bank juga akan melihat apakah kita bisa mendapatkan pendapatan sesuai dengan itunya. Jadi kalau dilihatnya, oh usaha saya kayaknya pendapatannya Yang sekian. sekian, saya minjemnya segini. Kalau saya diperhitungkan untuk kaya kan, kalau di survei itu kan ada biaya tanggung jawabnya itu berapa, apa kita punya tanggungan lainnya. Jadi bank memperhitungkan itu ya kali Pak. jadi Makanya, gini Pak, walaupun ini namanya kredit usaha rakyat, tetap yang melakukan pembiayaan itu adalah bank. Di mana sistem bank itu mereka tetap melihat pertama gimana cara bayarnya. Tapi kan di situ juga harus dilihat lagi bagaimana kalau usaha ini tidak berjalan dan kreditnya macet. Nah, itu makanya diperlukan akunnya di situ. Juga akunnya bisa nggak mencukupi itu? Itu ada hubungan sama web investasi ya. Iya. Kita sanggup bayar. Nah, itu yang dijadikan Bukan ini, walaupun ini sebenarnya program pemerintah, tapi kan tetap dana itu keluarnya dari bank ataupun badan ataupun koperasi. Jadi mereka pastilah di bank itu tidak mau nyari resiko lah ya, ibaratnya potensi macam contoh umpama mau usaha dagang makanan umpama, apakah bisa menjamin bahwa usaha dagang makanannya akan tetap laris dengan pendapatan minimal? Beda dengan karyawan yang digaji tiap bulan 4 juta. Bahkan dan usaha itu kan tidak serta-merta mendapat keuntungan segitu, ada flow-nya, naik turunnya. Dan belum pengajuan ini, tujuan peminjaman itu memang harus jelas. Kalau kurang ada jelas, kejelasan ya. Harus ada kejelasan tujuan peminjaman. Berarti kan dari dalam sebuah usahanya harus ada semacam ada catatan gitu ya, catatan Ada banyak proses ini ya, usahanya. syarat. Kalau bukan kecil kan nggak bisa dapat.
pertama. Yang kedua, tadi dibilang apa namanya, bagaimana kita itu bisa diterima. Ya Mbak tadi kan, jadi kur itu ada 500 juta ada. Tahapannya ya. Ada. Jadi kalau misalnya nggak dapat nih gara-gara kuotanya nggak cukup, sebenarnya bukan itu Tapi bukannya masalahnya. kalau yang di Bali itu biasanya untuk pengajuan kur pertama kali ya Pak, dia tuh ada tahapnya Pak, nggak bisa langsung besar. Kalau Kayak itu gimana, sih Pak? sebenarnya saya nggak tahu. Ah, Tapi saya ngajuin 100 juta. Diminta surat-surat, surat tanah, nggak bisa kali surat Pak, usaha, tahap dulu awal-awal. dikasih 300. Saya bilang saya nggak sanggup bayar bang 300, berarti 100 aja. Ya, kebutuhannya, tapi potensi usahanya juga dilihat. Umpama Tapi kalau yang, ternyata kalau potensi usahanya besar, Kalau untuk yang kayak di kasus di tempat saya itu banyak ibu-ibu yang ikut koperasi ya. Minimal kan dia mampu bayar, oke lah. Tapi dia nggak bisa langsung minjem besar, dia tetap harus bertahap. Jadi kalau dia mau minjem langsung 10 juta nggak bisa. Jadi biaya awal misalkan dia 2 juta dulu, nanti ikut pembayaran benar, baru tahap selanjutnya lagi. berarti mau dilihat track Perputaran- recordnya. Iya, itu kan perputaran satu artinya tahunnya dia. ada pembinaan dulu gitu. Nah, berarti kan beda-beda dong ya Pak. Nah, Kalau makanya yang di awal saya bilang ini pembiayaan kur dari memang dari bank, tapi kan tetap dilihat lagi banknya apa dulu tergantung nih. kebijakan bank masing-masing berarti ya. Ada Iya. yang dia harus sesuai dengan kemampuan dia bayar dan ada yang harus emang dilihat track record dia pembayarannya dia itu benar atau enggak. Ya, mungkin Jadi nggak semua ya. bank itu sama kebijakannya. Mungkin bank itu sudah punya, pasti kan kebijakan internal itu kredit yang macet, makanya mau dilihat Iya, dulu iya. track recordnya. Kalau yang bank format bisa jadi memang yang dilihat adalah kemampuan. Jadi kayak potensi usaha ini sebenarnya bisa nyampe maksimalnya berapa ini? Iya, kan kalau yang Depannya kita bisa bahas berkembang atau Berarti bukan enggak? UMKM dong kalau begitu ini. Kalau usahanya Bang Mono udah nggak masuk. udah bukan UMKM, tapi kalau Udah yang bukan saya usaha tahu- kecil lagi. Ya Tapi karena kenapa bisa dapat kur? Kur itu kan buat makanya yang dibilang tadi kan usaha. kan ada mikro dan retail. Sebenarnya itu ada gini Bang Format, ada level-levelnya. Yang kemarin sebenarnya ya tingkatannya ada yang super mikro, ada yang mikro. Nah itu ada tingkatannya. Nah, Nanti ini untuk satu tahun dia jangka 1 tahun kemudian. Jualan apa? Ban kan? Mana nggak mungkin yang tolak Pak? Mau banget Nah, kan? jadi gini, makanya saya kasih tahu dulu. Kalau kur super mikro, jadi memang ada pembagiannya. Kalau super mikro memang maksimal di 10 juta pinjaman. Nah, kalau yang mikro itu 10 sampai 100 juta. Ya, mikro. Yang mikro. Terus ada yang super. Nah, nanti ada yang kur kecil, yang super mikro yang di bawah 10 juta tadi. Kalau mikro 10 sampai 100. Nah, ini ada kur kecil itu dari 100 sampai 500 juta. Nah, mungkin yang Bang Burman Kecil. ke situ kur kecil. Kan memang ada macam-macamnya. Nah, yang ini tadi yang mungkin kur super mikro mau jualan gorengan tadi 10 juta. Kan bisa jadi. Makanya Oh, yang dimaksud super mikro itu mungkin bunganya kali Mas yang kecil. Nah, Kegiatan makanya usahanya. maksimal pinjamannya. Kalau bunganya 6%, sama bunganya 6%. Jadi super mikro sama, mikro Sama. sama. Kecil sama. Tergantung dari jenis usaha. Oh, kan? iya, iya. Ya, nanti umpamanya ini omset total semuanya butuh dana cuma 9 juta nih. Terus ngajuin yang mikro yang nggak bakal di ACC karena potensinya segitu. 100, nah 100 itu dianggapnya umpama masuk yang mikro. Ya nggak bisa. Harusnya minjemnya yang kur kecil gitu. Bisa jadi karena itu Pak. Ceritanya kalau ini berhasilnya di koperasi, kemarin ditolaknya kan di bank. Nah, gitu. Kayak Bang Sorman ditolak di bank karena mungkin Karena kalau di itu koperasi tadi kan jenis itu, kurnya yang nggak sesuai dengan Yang peruntukannya. pinjamannya Tapi aja Bang Mono ngajuin lanjut enggak? Lanjut. Lanjut. Jadi 300 juta itu. Iya. 300 juta. Dari ACC Pak. Udah jangan udah habis waktu itu. Nanti tinggal bayar aja ya Pak ya. Berarti usahanya semakin berkembang dong. Jangan Ada sampai persuntikan dana kontestasi 300 loh juta. Pak. Ya sebenarnya Sebenarnya ke rencana usaha dong. iya. Permudah lah, benar kan? Ya, kan namanya buat UMKM. permudah lah, membantu pemuda. Kita biar lebih orang tertarik kok Mbak, rame lo banyak ini isinya. UMKM. Itu memang ada level-levelnya. Berarti dari pihak bank itu melihat ya ada kegiatannya seperti apa. Ya nggak bisa ya. Iya.
usahanya besar kok mengajuinnya Cuma sekian. cuma seperti tukang gorengan gitu kan, nggak mungkin. Nanti ada kok kebijakan yang emang harus kecil dulu, jadi dia harus Ya, Iya, Oh, berarti itu buat pemula ya? Iya. Buat pemula. track Tapi recordnya. Bang Kono waktu itu kan bukannya pemula kan langsung. Karena kalau di bawah 100 juta saya nggak mau. Gitu dong. Koperasi punya kebijakan orang ini Iya, harus punya track record bagus dulu nih. Nah, dilihatnya adalah dengan yang umpama minjem 2 juta, oh track recordnya bayarnya bagus, naik ke 6 juta, 5 juta umpama. Track Iya, recordnya bagus baru naik lagi karena itu semuanya. Kesimpulan dari perbincangan kita tadi bersama rekan-rekan tentang pengajuan atau penolakan kredit usaha rakyat atau disingkat dengan KUR, itu penyebabnya itu ada 7. Yang pertama, dokumen tidak lengkap. Yang kedua, mempunyai riwayat pinjaman yang buruk. Dan yang ketiga, mempunyai tunggakan dan tanggungan pinjaman lain. Yang keempat sendiri, tujuan pengajuan KUR kurang jelas. Yang kelima, tidak ada kegiatan usahanya. Yang keenam, jaminan tidak memenuhi syarat. Yang ketujuh sendiri atau yang terakhir, jumlah pinjaman yang terlalu besar. Kan semua tadi sudah disampaikan oleh rekan Mudani bahwa ada beberapa faktor penyebab pengajuan KUR ditolak, yaitu salah satunya adalah dokumen tidak lengkap. Artinya ketika dokumen tersebut tidak lengkap dan tidak valid, pengajuan KUR langsung ditolak karena tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga solusinya agar pengajuan KUR itu diterima harus melengkapi identitas pribadi dan dokumen-dokumen lainnya. Pastikan surat izin usaha hingga slip gaji menjadi dokumen pendukung untuk pengajuan KUR ini. Nah, selanjutnya harus mempunyai riwayat pinjaman yang baik karena riwayat pinjaman yang buruk itu memiliki risiko yang buruk pula. Hal ini mempengaruhi pengajuan KUR rekan-rekan ditolak. Nah, solusinya yaitu membangun kembali kepercayaan bank sehingga dengan cara membayar semua tagihan tepat waktu. Tujuan pengajuan KUR itu juga harus jelas. Banyak yang mengajukan KUR untuk tujuan usaha yang tidak jelas. Hasil terjadi penolakan karena memang tidak memenuhi syarat. Maka solusinya yaitu jujur dengan kondisi usaha rekan-rekan semua, yang mana tujuannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Pastikan usaha yang dikembangkan sudah terdaftar, bisa langsung berjalan dan memiliki kegiatan yang terpantau. Tidak adanya kegiatan usaha yang jelas karena sebab pengajuan ditolak itu dia adanya kegiatan usaha yang minimal sudah berjalan selama 6 bulan. Solusi terbaik jangan menyerah dengan usaha yang rekan-rekan jalankan meski belum ada perkembangan yang signifikan. Pastikan untuk terus beroperasi setiap harinya sehingga saat pihak bank melakukan survei usaha rekan-rekan terpantau memiliki kegiatan dan tetap berjalan setiap harinya. Jaminan yang tidak memenuhi syarat juga ini merupakan penyebab KUR ditolak. Maka pastikan untuk memberikan jaminan yang lengkap sesuai dengan syarat yang berlaku. Yang terakhir, jumlah pinjaman yang terlalu besar. Nah, ini jumlah pinjaman yang terlalu besar. Yang terakhir, jumlah pinjaman yang terlalu besar. Karena jumlah pinjaman yang diajukan lebih batas dari jaminan. Sehingga untuk solusinya yaitu mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan yang tidak terlalu besar, namun mencukupi untuk modal usaha rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri.